Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Nikmat banyak, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat bisa beribadah hanya karena Allah. Subuh berjamaah di masjid, di surau, itu di antara karunia Allah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Semoga berikutnya Allah tambah keberkahannya, tambah kenikmatannya. Alhamdulillah lah sampai kajian tafsir subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 196. Selesai bersyukur, kita bersalawat, berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Sarawak yang dirahmati oleh Allah, kita cari Al-Quran. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa dan atimmu, sempurnakan oleh kalian. Al-hajj, haji, wal umrah, dan umrah lillah, karena Allah. Fa maka in jika uhsirtum, dari kata hasara berarti terkepung, terkungkung sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Famastaisara, maka apa-apa saja, istaisara yang mudah, minal hadi, min dari al haji, hadi kambing sembelihan. Wala tahliku, wa dan la janganlah tahliku, kalian mencukur, ru'usakum, kepala kalian, hatta hingga yablugha, sampai al hadiyu, sembelihan itu, hewan sembelihan itu sampai mahillah, tempat sembelihnya,
tempat tahallul. Faman kana minkum, maka man siapa, kana ada dia, minkum di antara kalian, maridhan sakit, atau bihi dengannya ada yang menghalangi atau sakit, min ra'sihi dari kepalanya, fa fidyatun, maka cukurlah lalu bayar fidyah, bayar tebusan, lakukan tebusan, min siyamin dengan cara, min dari siyamin puasa, atau sedekah, nusuk atau nusuk, melaksanakan sembelihan kurban. Fa idza amintum, maka idza apabila amintum kalian dalam keadaan aman, maka man siapa, tamatta'a, artinya bersenang-senang. Ke dalam ibadah haji namanya tamattu', kalau dijelaskan, bil umrati dengan umrah, ilal haji kepada haji, jadi umrah dulu baru haji. Famastaisara, maka apa-apa istaisara yang mudah, minal hadi, min dari hadis pilihan. Faman lam yajid, maka man siapa, lam tidak yajid menemukan, maksudnya hadiyunya yang tidak menemukan sembelihannya, tidak ada, fasiyamu, maka puasa, 3 ayamin hari, fil haji pada waktu haji, wasab'atin dan 7 idza apabila raja'tum kalian telah kembali, tilka yang demikian itu, asyarah 10 kamilah, sempurna 10, 3 tambah 7 10, dzalika yang demikian itu, liman lam yakun bagi siapa yang tidak ada, ahluhu keluarganya, hadiri yang mereka hadir keluarga itu, al masjid yaitu Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, maksudnya yang tinggal dekat Masjidil Haram, yang tidak tinggal di dekat Masjidil Haram. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, amat keras iqab siksaannya. Baik, ayatnya panjang. Nah, kita ambil pokok-pokoknya sehingga tidak terlalu lama dalam menafsirkannya. Lamma dzakara ta'ala ahqam as-siyam, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ketika Allah sebelum kau menjelaskan tentang hukum-hukum puasa, mulai dari 183 sampai 187, terus wa'atafa bi dzikril jihad, seterusnya Allah lanjutkan dengan menyuruh berjihad, wa qatilul musyrikin, dan balaslah serangan dari orang-orang yang musyrik itu, orang yang kafir itu. Terus bi dzikril jihad, dengan berjihad, syara'a fi bayanil manasik. Nah, setelah ibadah puasa, jihad, lalu Allah sebut tentang perkara manasik. Manasik itu ibadah haji dan umrah. Fa'amara, ia memerintahkan bi'itmamil haji wal umrah, dengan menyempurnakan haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata. Wa zahir as-siyaq ikmalu af'alihima ba'da syuru'i fihima. Jadi disuruh dulu mengerjakan haji dan umrah, tapi suruhannya dengan sempurna dan dikaitkan dengan lillah. Ayat kalau dulu sebelum corona acok tak baca, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah. Jadi kalau berbuat haji, umrah harus sempurna. Sempurna rukun, sempurna syarat. Umrah pun demikian. Kini insyaAllah katanya tahun kini insyaAllah ada haji balik. Karena yang umrah ada yang berangkat katanya.
Tapi tiba di situ memang terbatas, tidak model sama je dulu. Kita cari pun di TV Arab Saudi, di TV Quran, itu yang ada di pelataran tu yang umroh saja. Kalau dulu kita tidak pun umroh, salat biasa saja bisa ke pelataran Sahnul Mataf sampai tawaf tu, bisa dakik juga Ka'bah. Kini paling di luar paling atau di tingkik 1 atau tingkik 2. Jadi ya dengan keterbatasan, insyaallah 5 tahun ke depan kita diperkenankan oleh Allah bisa haji umroh dengan bebas lah balik. Tentu sempurnanya wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi lakukan sempurna, makanya sebenarnya kan manasik itu bukan latihan. Kalau dewak di Indonesia manasik haji itu kan latihan melaksanakan ritual rangkaian ibadah haji. Sebenarnya manasik itu ya ibadah haji itu, ibadah umroh itu sendiri. Di latihan manasik harusnya. Jadi, cuman kalau kita biasa jadi manasik, makna manasik itu makna dewak persiapan latihan. Padahal manasik itu sendiri adalah pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Jadi cocoknya sebenarnya latihan manasik. Latihan manasik. Karena manasik itulah perbuatan hajinya, perbuatan umrohnya. Bagi yang alun digerakkan oleh Allah untuk mendaftar. Bagi yang mendaftar, Allah capek keberangkatannya, bisa segera ke situ. Fa in uhsirtum ay sadattum anil wusuli ilal baiti, terhalang untuk bisa sampai ke Masjidil Haram. Karena itu berkaitan dulu saat Nabi ingin umrah tetapi ditahan oleh kaum musyrik di Hudaybiyah. Padahal Nabi berangkat umrah sudah membawa hewan hadyu, sembelihan. Dalam sebuah riwayat dikatakan jumlah sembelihan hewan domba Nabi itu adalah 70 ekor. Jadi 70 ekor ke menyembelih. Jadi ketikalah dari Madinah lah miqat lah berpakaian, berarti semua tentara pasukan Rasulullah, rombongan Rasulullah sudah dalam keadaan ihram. Tetapi ketika tiba di Hudaybiyah tertahan, tidak boleh masuk oleh orang Quraisy ke kota Mekah. Padahal tidak ada niat berperang, niatnya hanya untuk pai umroh saja. Di Nabi tertahan. Diriwayatkan faqila lahu fal umroh, Nabi itu umrohnya 4 kali umroh selama beliau hidup. Kulluha fi Dzulqa'dah, semuanya di bulan Zulqa'dah. Pertama umroh Hudaybiyah. Jadi walaupun di Hudaybiyah di tahun yang ke-6 Hijriah, itu berarti lah 6 tahun Nabi di Madinah, Nabi umroh. Ketika umroh ke Mekah, bulannya bulan Zulqa'dah. Dicegah umroh itu. Akhirnya tidak jadi. Akhirnya karena tidak jadi, fa in uhsirtum, Nabi dianggap itu tetap berumroh walaupun tidak sampai ke Baitullah. Bertahalul akhirnya. Itu yang akan dibahas dalam ayat itu. Terus tahun depannya perjanjiannya boleh tahun depannya. Barangkali boleh tahun yang ke-7, 6-7. Tetap juga di bulan Zulqa'dah berhasil. Terus umrah Ji'ranah Zulqa'dah juga tahun ke-8, 6, 7, 8. Dan umrah bersama haji di tahun yang ke-9. Jadi cuma tahun yang ke-10. Jadi 6, 7, 8, tahun ke-9 tidak, tahun ke-10 Nabi haji. Di umroh yang mandiri Nabi cuma 3, yang kampeknya umroh dengan haji. Jadi haji itu sebenarnya sepaket umroh ya loh.
haji ya loh. Tapi yang umroh saja hanya di bulan Zulqa'dah tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Jadi ternyata boleh bolak-balik umroh. Boleh. Nabi juga boleh. Selama Nabi hidup, Nabi juga umroh. Tapi walaupun Nabi mengerjakan bulan Zulqa'dah, Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, umratu fi Ramadan, umroh di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatun ma'i, maka nilainya sama dengan hajjatan, berhaji bersamaku. Jadi walaupun Nabi mengerjakannya bulan Zulqa'dah, tapi Nabi bilang umroh di bulan Ramadan itu nilainya sepadan jo haji bersamaku. Jadi kok dapat umroh bulan Zulqa'dah bagus, tapi bulan Zulqa'dah kan kini tidak bisa ada sebab kalau bulan Zulqa'dah pasti berkaitan dengan ibadah haji. Minimal kita doa ke Allah, ya Allah perkenankan bisa nanti sempurna umrohnya di bulan Ramadan karena pahalanya sama jo ibadah haji. Kalau sama ibadah haji bukan berarti lah haji gitu kan. Jadi kalau sama nilainya jo ibadah haji bukan berarti sudah haji. Semua jo ibadah syuruk ketika matahari lah sempurna terbit kita sholat 2 rakaat kan pahalanya sama haji kan dan umroh sempurna. Tapi itu nilai. Jadi kalau nilai kan tak sama jo aslinya lah. Nilainya saja yang sepadan. Bukan berarti ketika kita Ramadan berumroh lah sama berhaji. Tidak, beda. Itu yang pertama. Wa atimul hajja wal umrata lillah, karena Allah. Sempurna hajinya, sempurna umrohnya, tapi lillah, harus karena Allah. Bukan karena ingin disabik Pak Haji, Bu Hajah, atau Bu Umroh, Pak Umroh. Walaupun tidak ada orang, kan hanya haji yang ada sebutan. Ketika kita sholat kan ada yang disebut orang Pak Sholat. Tapi ketika berhaji, disabik Bu Haji, Bu Hajah, Pak Haji. Dan itu hanya di kita di Asia Tenggara. Itu wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaisara minal haji. Kalau kita terhalang, ya model Nabi terhalang ataupun mungkin gara-gara sakit tidak bisa sampai padahal kita lah berniat berihram. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Di miqatnya Kitulah kalau dari kita arah Indonesia ya lam min lam. Kalau dari dari Madinah, dari Masjid Syajarah kini namanya. Masjid Syajarah. Dulu tumbuh pohon-pohon. Dari Sinan maka berlaku ketentuan ihram. Tak boleh kita menggunting kuku, cabik rambut. Nah, ketika terhalang famastaisara minal hadi, maka boleh cukup dengan menyembelih saja. Makanya Nabi menyembelih. Satu riwayat mengatakan Nabi menyembelih ketika di Hudaybiyah itu sampai 63 hewan dipotong sendiri. Ketika lah dipotong, sisanya disuruh kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi 63 istirahat Nabi, sisanya berarti 7 dipotong oleh Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam. Apakah itu riwayatnya sahih atau bagaimana derajatnya? Fa in uhsirtum famastaisara minal hajj wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah. Jangan cukur dulu kepala. Kau kan disabik kepala, padahal kan tujuannya mencukur rambut. Berarti ada dua cara dalam mencukur rambut. Pertama, orang yang bertahlul mencukur habis, gundul. Nabi mengatakan, rahimallah, Allah merahmati al-muhalliqina, orang-orang yang mencukur habis. Diulang dari Nabi. Baru yang ketiga Nabi mengatakan
wa muqassirin, orang yang memendekkan. Jadi pahalanya yang menggundul lebih banyak dari yang hanya sekedar memotong saja. Beda aja padusi dikarek saja sepanjang ruas, kumpulan dipotong, pokoknya sadonyo rambut tak potong. Tapi kalau laki-laki sunnahnya adalah digundul, potong habis. Hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan, itu kalau terkepung. Kalau sakit atau ada penyakit, ada yang harus membuat kok luka jatuh misalnya, terus rambut harus dipotong, maka bayar fidyah. Fidyahnya adalah berpuasa min siyamin. Jadi puasa, berapa puasanya? Salasata ayyam, puasa 3 hari. Atau kalau tidak bisa puasa, at'im sittata masakin, kasih makan 6 orang miskin. Jadi sedekah itu artinya ngasih makan orang miskin. Berapa banyak? 6 orang. Au nusuk nasikatan, atau sembelih 1 ekor hewan. Bisa domba, kalau ada sapi silakan potong sapi, kalau niojo unta silakan potong unta. Pokoknya 1. Itu bagi yang sakit atau ada penyakit di kepala sehingga harus rambut dicukur gitu sebelum masanya. Itu fikihnya dalam kondisi terhalang. Kalau kondisinya aman, fa idza amintum, kalau dalam kondisi aman terus melakukan ibadah tamattu kok umrah dulu. Rata-rata kita dari Indonesia ibadah hajinya ibadah tamattu. Nya kan ada 3. Ifrad, tamattu, qiran. Kalau ifrad haji dulu. Lah selesai haji baru umrah. Kalau haji tamattu umrah dulu baru haji. Nah, kalau yang ketiga qiran bersamaan, jadi melaksanakan haji niatnya sekaligus melaksanakan umrah. Nah, kalau yang tamattu berarti misalnya dari Indonesia tiba dulu melaksanakan umrah. Kalau umrah kan hanya niat, ihram, tawaf, sa'i, lalu kita tahlul. Itu umrah. Kalau haji kita mulai dari 8 Zulhijjah, 9, 10, sabaleh, 2 baleh, 3 baleh, itu hanya 6 hari. Nah, jadi berarti sambil menunggu 8 Zulhijjah, kalau kita dulu tiba ke Makkah, tentu baru tiba di Makkah kita langsung umrah. Harusnya kita umrah tu tidak tahlul sampai haji tahlul, tapi kita tahlul dulu umrah lah, selesai melaksanakan umrah sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah kita boleh berpakaian biasa kalau kita lah tahlul, kita bisa lah menikmati model biasa. Itu namanya tamattu, menikmati bisa berpakaian kembali, larangan-larangan umrah bisa kita lakukan kalau kita lah tahlul. Itu dalam rangka itulah membayar hadiyu, menyembelih hadiyu namanya, sebab tamattu tadi. Famastai sara minal hadi, maka harus bayar menyembelih 1 ekor domba atau kambing. Kalau tidak ada piti untuk menyembelih kambing, fasiyamu thalathati ayyam fil haji, cukup puasa. Jadi bayi dando nama itu, bayi dam. Damnya dando harus mengalirkan darah, maka sebut dam. Dam itu darah hati. Dandonya dengan menumpahkan darah. Kalau tidak ada, puasa selama haji 3 hari, barulah pulang ke Indonesia, ke kampung balik, puasa 7 hari, nampak 10. Itu pengganti dam yang belum tabayyi. Dzalika liman lam yakun hadiril masjidil haram. Itu yang bagi yang tidak rumahnya, keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Itu model awak di Indonesia. Makanya kita disunnahkan. Sebenarnya dari uang yang kita bayi ongkos haji itulah ada di dalamnya untuk pembayar pembeli domba. Jadi dari kalau kini misalnya pelunasannya 35 juta atau 40 juta, nah itu di dalam 40 juta itulah ada untuk domba. Kolegiannya kawak, cuman kadang tercecer. Ada tuh karena dibagi diagihannya dalam piti yang kadang gitu.
500 rial. 500 rial kali ampe 5 kali ampe 2 juta. Salembar itu 2 juta. Kalau hilang, dan memang ada kejadian jemaah yang kehilangan salembar itu kan saleh itunya. Tapi nilai semua juga 2 juta. Beko ampe ratus 50 lah harga sapi misalnya atau ada hewan hilang tuh. Baca caranya lah, pitih lain tak ada. Caranya ya udah puasa 3 hari di situ dan 7 hari selesai pulang. Jadi mudah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ai fi ma amarakum wa nahakum, bertakwalah dari apa yang Allah perintahkan, dari apa yang Allah larang. Sesungguhnya ketahuilah Allah amat pedih. Siapa yang menyalahi aturan Allah, sungguh siksaan Allah amat pedih. Diikut perintah untuk kita berhaji, berumrah. Ya minimal adalah keinginan gitu. Minimal ada keinginan saja, sebab banyak orang yang tidak punya keinginan. Soalah, berarti kan menunda-nunda. Kesudahannya di usialah lanjut baru ingin, menunggu lama. Jadi sejak kini ketika ada keinginan berhaji, keinginan berumrah, rawatlah keinginan tuh. Orang saya tu pengemis yang nabuang 1,000 sehari demi berangkit kan. Ada pemulung demi inionya menyempurnakan rukun Islamnya. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5. Nah, yang kelimanya ionyo kan bagi yang mampu kan, limastata alaihi sabila. Tapi mampu kok berarti sabil kok ada, jalan kok ada karena ada keinginan. Nah, ketika lah ada keinginan, ada upaya dari sini Allah sudah ada keinginan sehingga Allah cukupkan baginya. Allah sempurnakan usahanya itu sehingga bisa berhaji. Di saatnya jika kita demikian ada keinginan, bahkan orang yang lapai pun nyopai les tu beliau. Kenapa kita tidak yang bagi yang alun ada keinginan? Ya niuh haji lah ya Allah. Jadi di antara doanya, ya Allah mudahkanlah jalan untuk bisa berhaji, berumrah sebelum Allah mewafatkan. Atau kalau lah berangkat umrah haji wak kok dapat baliklah situ balik ya Allah. Dia ada keinginan itu. Karena itu bagian dari rukun Islam yang harus kita lakukan. Lakukan dengan atimmu, dengan sempurna. Jadi jangan sampai ya baak kesempurna ya dari pengalaman ya. Usia lah 75. Baak muka melakukan haji dengan sempurna. Maka terago kuat ke lah. Ibu kadang ada yang bahkan memasukkan di dalam kopernya itu kain kafan. Mungkin lah yakin ayahnya ketinggalan dengan fisik. Apalagi kini agak ketat lah kan. Yang penyakit bawaan, yang jantung misalnya, itu nggak diizinkan sama sekali. Karena karena berat. Betul lah kata Nabi, memang jihad. Kalau padusi jihadnya apa nih haji. Itu jihad nih. Oh iya padusi nak perang nak do apa perang nak do. Kan sebelum haji kan perang lah. Akhirnya sampai haji. Bagi perempuan jihadnya adalah berhaji karena susahnya. Hajinya rasanya tidak barek dah kalau haji ya. Ritual haji itu masih 6 hari cuman. Dan tanggal 8 apalagi kini kita lah pakai transport lah mudah. Kini lah dulu kereta cepat walaupun tahun-tahun patang masih untuk orang negara teluk. Tapi dengan bus perjalanan yang mudah ber-AC rasanya lah nyaman kini. Jadi yang 6 hari ibadah haji itu kan 6 hari. Tidak berat ibadah haji. Yang berat tuh perjalanannya. Naik pesawatnya, turun pesawat, jet lag, apalah itu. Rasul-rasul anu saya, linglung, tibur sinan, proses adaptasi. Jadi bukan hajinya yang barek, tapi perjalanannya tuh. Apalagi yang lihatlah sepuh lah tuh dibuat. Makanya mumpung masih kuat, masih muda, sehat, berusahalah. Mudah caranya, daftaran gae. Sebelum 3 tahun sebelum gae ke berangkat, kita bisa berangkat menemani. Jadi berdoalah kepada Allah, semoga Allah betul-betul bisa atimmu
kita di antara orang-orang yang melaksanakan haji umroh dengan sempurna. Tarago fisik masih kuat, ilmu masih menangkok. Kalau nak menangkoknya tibur sinan mencelik buku nya. Padahal ku ibadah semua masa sholat kok mencelik buku ya gitu kan. Harus wak menikmati nih tawaf, wak nikmati wukuf itu memang bara banyaknya ya ke kasus-kasus waktu wukuf di Arafah padahal itu disaksikan oleh malaikat, Allah melihat doa-doa dikabul.